wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lestariku dengan NIM 121-023-8620-624-139. Saya dari kelas C, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Husni Indra Tuguntual. Video ini dibuat untuk penilaian ujian tengah semester 2 untuk mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai 4 materi dalam Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Yang pertama hakikat bahasa, yang kedua morfologi, yang ketiga fonologi, dan yang keempat sintaksis. Saya akan menjelaskan secara singkat dengan contoh dan keterkaitannya. Langsung saja ke materi yang pertama. Oke, jadi kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Apa sih itu hakikat? Hakikat merupakan inti dasar atau kenyataan yang sebenarnya, sedangkan bahasa berasal dari kata Sanskerta yakni basa, yang artinya ucapan atau perkataan. Jadi, hakikat bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, dan memberikan informasi. Dan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga bagian dari jati diri kita sebagai bangsa. Contohnya yaitu kata rumah. Rumah memiliki makna konsep tempat tinggal seseorang. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai materi yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu morfologi. Oke, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu morfologi. Morfologi terbagi menjadi 2 kata, yaitu kata morfe dan logos. Morfe yang artinya dalam bahasa Yunani yaitu bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kata dan proses pembentukannya dari satuan terkecil yang disebut sebagai morfem. Jadi dalamnya meliputi proses pembentukan kata dan alat-alat seperti afiksasi, pengulangan, dan komposisi. Contohnya yaitu kata penulis, di mana terbentuk dari morfem P plus tulis yang memiliki makna yaitu seorang yang menulis. Morfologi juga berkaitan erat dengan bidang bahasa lainnya seperti fonologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan etimologi. Dari morfologi kita dapat memahami bahwa bagaimana kata bisa terbentuk, kata berubah, dan memiliki makna dalam suatu bahasa. Mungkin itu saja penjelasan singkat. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fonologi. Oke, langsung saja ke materi yang berikut, yaitu fonologi. Fonologi berasal dari bahasa Yunani fon, yang artinya suara. Fonologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa dan bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membentuk makna. Contohnya bunyi K pada kata kata dan G pada kata gala yang menghasilkan makna yang berbeda. Dalam fonologi terdapat beberapa teori penting, yaitu ada 4 teori yaitu teori distinktif, teori generatif, teori autosegmental, dan teori optimalitas. Dengan fonologi ini, kita dapat memahami bagaimana bunyi dapat berfungsi, berinteraksi, dan membentuk pola dalam sebuah bahasa. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai fonologi. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, dan materi yang terakhir yaitu sintaksis. Oke, langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu sintaksis. Nah, apa sih itu sintaksis? Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bagaimana kata-kata disusun menjadi makna dalam sebuah kalimat. Menurut Ramlan dan Cheir, sintaksis membahas tentang hubungan antar kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kira-kira apa sih unsur-unsur sintaksis? Nah, unsur-unsur sintaksis meliputi yang tadi, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat, di mana fungsinya yaitu dapat membantu kita untuk menyusun kalimat dengan benar dan dapat memahami kalimat dengan jelas. Nah, dalam bahasa Indonesia, pola kalimat dasar biasanya melibatkan subjek, predikat, objek,
pelengkap, dan juga keterangan. Contohnya yaitu saya belajar, saya sebagai subjeknya dan belajar sebagai predikatnya. Contoh yang kedua yaitu saya membaca buku, saya sebagai subjeknya, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objeknya. Contoh yang ketiga yaitu saya belajar sepeda di taman, saya yaitu subjeknya, belajar predikatnya, sepeda yaitu objeknya, taman yaitu keterangan. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai sintaksis. Nah, jadi sekarang kita akan membahas kira-kira dari keempat materi ini apakah mereka memiliki keterkaitan. Nah, jawabannya yaitu ya, keempat materi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana hakikat bahasa merupakan dasar dari semua kajian linguistik, sedangkan morfologi, fonologi, dan juga sintaksis adalah cabang-cabang yang mempelajari tentang berbagai aspek. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai hakikat bahasa, morfologi, fonologi, dan juga sintaksis. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dalam memahami lebih dalam bagaimana bahasa dibentuk dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.